Shalom, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Hernida Dinda dengan NIM 2320016 Prodi Pendidikan Biologi. Video ini untuk memenuhi tugas ETS Anatomi Hewan. Struktur anatomi organ pencernaan, respirasi pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas apes atau burung pipit. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur organ pencernaan pada burung. Burung atau yang disebut dengan apes memiliki organ pencernaan yang sesuai dengan makanannya. Organ tubuh pada burung yang bekerja untuk mengganti makanan secara mekanik adalah gizzard atau ampela. Sistem pencernaan pada burung berbeda dengan hewan lainnya karena burung tidak memiliki gigi, sehingga organ pencernaan dirancang untuk bisa menerima makanan walau tidak diakuinya dahulu oleh gigi. Burung memiliki paruh yang terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan pembentuk kuku manusia. Paruh digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Berikut ini gambar pada organ pencernaan pada burung. Yang pertama, esofagus. Esofagus berfungsi untuk mempermudah sistem pencernaan makhluk hidup. Yang kedua, crop berfungsi untuk crop ini yaitu ketika burung menelan makanan akan disalurkan menuju tembolok atau yang disebut dengan crop. Yang ketiga, proventriculus berfungsi untuk mencerna makanan secara sistematis. Yang ketiga, gizzard berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk. Yang keempat, kloaka yang berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada burung. Bagian-bagian sistem pencernaan pada burung atau apes. Yang pertama, mulut. Makanan yang masuk ke mulut memulai proses pada apes atau burung. Makanan yang masuk akan ditangkap oleh faring dan dibasahi oleh kelenjar ludah. Yang kedua, esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah organ pencernaan berupa tabung panjang dan berotot untuk berfungsi melakukan gerak peristatik yang mendorong makanan lebih dalam kerongkongan. Esofagus burung memiliki bagian yang besar seperti kantong yang disebut dengan crop atau lupius atau biasa disebut dengan tembolok. Yang ketiga, lambung. Lambung pada burung merupakan organ pencernaan yang terbagi menjadi dua, yaitu proventriculus dan ventriculus. Proventriculus, makanan dari tembolok akan masuk ke perut pertama atau proventriculus. Proventriculus akan mengekskresikan cairan lambung yang asam dan mengandung pepsin untuk mencerna dan makanan. Berikut, ventriculus. Makanan kemudian masuk ke ventriculus atau gizzard atau lebih dikenal sebagai ampela. Ampela merupakan proses pencernaan makanan burung secara mekanis terjadi. Yang keempat, usus halus. Makanan yang telah hancur kemudian dikirim ke usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan pada burung yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Yang kelima, usus besar. Setelah usus halus, organ pencernaan burung yang bekerja selanjutnya adalah usus besar. Usus besar untuk menyerap air dan elektrolit seperti pada usus besar manusia. Organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan burung atau apes adalah hewan vertebrata yang memiliki sistem pencernaan seperti ayam, bebek, tersusun atas saluran dan kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan burung sangat sederhana agar dapat memperoleh energi dan melakukan sebuah adaptasi pada organ-organ tertentu dan menurunkan tubuh. Saluran pencernaan pada burung meliputi rongga mulut, kerongkongan, tembolok, ampela, usus halus dan usus besar, dan kloaka. Sistem pencernaan pada burung dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem pencernaan secara mekanik. Sistem pencernaan secara mekanik pada burung terjadi di rongga mulut
rongkongan ke tembolak dan menuju ke empedu. Yang kedua, sistem pencernaan secara enzimatis. Sistem pencernaan secara enzimatis terjadi di mulut dengan bantuan enzim tialin, di lambung dengan bantuan asam porada, di dalam usus halus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang ketiga, sistem pencernaan secara biologis. Sistem pencernaan secara biologis dibantu dengan bakteri atau yang disebut dengan mikrobiologi, biasanya terjadi di usus besar. Ini merupakan salah satu gambar urutan sistem pencernaan pada burung. Yang pertama itu ada paruh, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, hati, usus halus, dan usus besar. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut pakan dicampur dengan air, lidah, dan enzim ludah atau yang disebut dengan saliva. Air ludah berfungsi sebagai bahan lubrikas dan juga sebagai enzim dalam proses pencernaan secara sistematis. Yang kedua, tembolok atau yang disebut dengan krop. Tembolok terdapat di dalam tenggorokan bagian akhir. Tenggorok merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Tembolok berfungsi sebagai tempat menimbun makanan dan minuman. Yang ketiga, lambung atau yang disebut dengan proventriculus. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Yang keempat, ampel atau yang disebut dengan kisar. Di dalam ampel terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grid. Yang kelima, usus halus. Usus halus burung tersusun atas duodenum, jejunum, ileum. Di duodenum terjadi proses penyerapan makanan. Proses pencernaan usus halus dibantu dengan enzim pankreas, cairan empedu, dan enzim usus halus. Yang keenam, usus besar. Di dalam usus besar terdapat substansi pakan yang belum dicerna dan tidak terabsorpsi oleh usus halus seperti selulosa dan hemiselulosa. Yang ketujuh, kloaka. Kloaka adalah sistem pencernaan terakhir, yaitu tempat pembuangan dari saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan. Yang bagian B itu saya akan membahas tentang respirasi pernapasan pada burung. Burung merupakan kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap, berdarah panas, dan memiliki kekerabatan lebih dekat reptil ketimbang mamalia. Burung mempunyai indera penciuman yang tidak terlalu berkembang dan jangkauan pendengaran terbatas. Adapun gambar respirasi pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru yang di dalam rongga dadanya. Udara yang dihirup mengandung oksigen dan masuk melalui lubang hidung yang terletak di pangkal paru bagian atasnya. Udara tersebut lalu masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Melalui trakea, udara yang masuk ke dalam paru-paru, sebagiannya lagi masuk ke dalam kantong udara. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan udara. Burung bernapas menggunakan kantong udara yang menghembuskan oksigen yang tersimpan dalam kantong udara. Kantong udara pada burung berjumlah 9, antara lain 2 buah di leher, 1 buah di tulang selangka, 2 buah di dada depan, 2 buah di dada belakang, 2 buah di perut. Selain itu, kantong udara juga membantu burung untuk menjaga panas tubuh ketika burung sedang terbang, memperkeras suara burung, dan ketika berenang bisa memperbesar maupun memperkecil berat jenis tubuhnya. Yang ketiga itu sekresi pada burung atau apes. Alat sekresi pada burung atau apes sepasang ginjal metanefron. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak mempunyai vesika urinary.
tabung ginjal burung lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Ini merupakan gambar sekresi pada burung. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan oleh kloaka sebagai kristal putih yang bercampur fesis. Khusus pada burung laut, selain menyekresikan asam urat juga menyekresikan mineral. Hal ini disebabkan burung laut meminum air garam dan ikan laut yang mengandung garam. Burung laut memiliki kelenjar penyekresi garam di atas mata. Larutan garam mengalir ke arah hidung, kemudian keluar melalui nares luar dan akhirnya garam menetes di ujung paru. Berikut sistem rangka pada burung atau yang disebut apes. Ini merupakan gambar rangka pada burung. Sistem rangka pada burung merupakan alat gerak pasif. Sistem rangka burung tersusun atas berbagai jenis tulang yang tertera di dalam gambar di atas. Yang pertama itu tenggorokan jari, yang kedua cervical vertebrae atau tulang leher, yang alula, yang ketiga circula, yang keempat coracoid, yang kelima bengkokan tulang rusuk, yang keenam keel, yang ketujuh patella atau yang disebut lutut, yang kedelapan tersometatarsus, yang kesembilan jari, 10 tibia atau yang disebut dengan tibiotarus, 11 fibia atau tibiotarsus, 12 vermus atau yang disebut dengan tulang paha, yang 13 ischium, 14 pubis, 15 ilium, 16 tulang ekor, 17 pigosli, 18 cancrum, 19 cancula, 20 lumbar, 21 humerus, 22 ulna, 23 radius, 24 karpal, 25 metakarpal. Berikut sistem otot pada burung. Sistem otot atau apes yakni otot aksial dan hipobrachial yang mereduksi karena beberapa vertebrae mengalami fusi yang merupakan salah satu penyesuaian terbang. Adanya persatuan yang kokoh antara vertebrae thoracalis dan lumbalis yang menyebabkan otot aksial kurang berfungsi, kecuali di leher yang berkembang baik otot pectoralis berfungsi penting saat terbang. Otot apendikular terbagi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Yang depan beradaptasi untuk terbang, sesuai untuk terbang, sehingga ototnya sesuai untuk terbang, sedangkan yang belakang beradaptasi untuk berjalan atau berenang hingga sesuai fungsinya. Ini merupakan gambar sistem otot pada burung. Sistem gerak apes tersusun atas otot-otot antara lain: 1 otot lidah, 2 otot multifidus cervicis, 3 otot pectoralis, 4 otot supracoracoideus, 5 otot semitendinosus flexor, 6 otot peroneus longus, 7 otot gastrocnemius, 8 otot obliquus abdominus externus, 9 otot levator atau caudes, 10 otot ischotibialis, 11 otot extensor jari, 12 otot pelvic girdles, 13 otot data atau yang disebut dengan squat, 14 otot flexor jari, 15 otot triceps brachii, 16 otot patagial tendon. Saya mengambil kesimpulan itu berdasarkan pembahasan di atas. Saya mengambil kesimpulan bahwa
Kelas Apes merupakan jenis burung dengan ciri-ciri memiliki ukuran tubuh yang bentuk yang beragam sesuai dengan spesiesnya. Tubuh Apes terdiri atas kepala, leher, badan, kaki, dan ekor. Memiliki sepasang sayap di kiri, di kanan tubuhnya dan berfungsi untuk terbang melindungi tubuhnya. Anatomi hewan vertebrata meliputi semua organ yang ada di dalam tubuh hewan tersebut. Meskipun dada masing-masing jenis memiliki perbedaan mengenai ukuran, jumlah, bentuk, dan letak antar bagian anatominya. Tetapi pada umumnya anatomi sebuah hewan vertebrata adalah sama, yakni meliputi rongga mulut, kerongkongan, jantung, paru-paru, hati, ginjal, ovarium atau betina, testis atau jantan, kantong urin, lambung, usus halus, usus besar, dan lubang pelepasan dari masing-masing organ tersebut telah memiliki fungsi sebagai penyusun tubuh suatu hewan. Kelas Apes terbagi atas kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok sistem pencernaan, kelompok sistem pernapasan, kelompok sistem reproduksi, kelompok sistem ekskresi, dan dengan kelompok sistem sirkulasi. Organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan adalah rongga mulut, paring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan lubang pelepasan. Sekian video dari saya, terima kasih.